berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu ya. Kita berjumpa kembali di Minggu pagi ini. Anak-anak, Bu Me berdoa buat anak-anak supaya anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Bu Me tanya, siapa yang sudah mandi hari ini? Terus sudah sarapan? Wah, pasti semuanya sudah ya. Sekalian sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Ya, sebelum kita mulai sekolah minggu, yuk kita menyapa Tuhan terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Ya anak-anak, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau sekolah minggu. Berkati kami semua. Berkati juga teman kami yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu karena sesuatu hal. Tuhan, berkati kami supaya bisa mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang anak-anak boleh menyiapkan amplop persembahan juga kotak persembahan. Kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Yuk kita mau pujikan juga lagu Beri Syukur ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan buat Tuhan. Berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami juga mau mendengar firman. Engkau menyertai kami dan memberkati kami supaya bisa menerima firman dan mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bu Susme sudah berdoa buat kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya anak-anak, kita mau mengulang firman Tuhan 3 minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan murid-murid juga sudah tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit.
Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bukit dekat Betania. Sesampai di sana, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang waktunya aku untuk kembali ke surga." Tentu saja murid-murid sedih karena mereka harus berpisah dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, jangan sedih. Aku akan mengirimkan penolong buat kalian, yaitu Roh Kudus. Tapi kalian harus menantinya di Yerusalem. Dan kalian harus tetap bercerita tentang firman Tuhan kepada orang-orang. Kalian harus bercerita kepada orang-orang apa saja yang sudah aku lakukan, yaitu menolong orang miskin, menolong orang yang sakit, dan mengasihi orang-orang." Setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke atas sampai tertutup awan-awan. Nah, anak-anak, sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Murid-murid sudah tahu kalau Tuhan Yesus kembali ke surga. Tapi murid-murid sekarang tidak sedih lagi karena Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan penolong buat mereka, yaitu Roh Kudus. Dan mereka harus melakukan pesan Tuhan Yesus, yaitu bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Nah, firman Tuhan selanjutnya apa ya? Yuk kita tanyakan kepada Bu Elis, karena Bu Elis sudah siap menceritakan firman Tuhan berikutnya. Sampai hampir lupa. Maaf ya Bu Elis, kita mau lihat aktivitas anak-anak dahulu ya. Yesus naik ke surga. Ya anak-anak, kita lanjut dengan evaluasi cerita yang kedua. Siapa di sini yang pernah ke Bromo? Ya, tentu di sana kita menemukan suatu tempat yang sangat indah. Atau ada yang pernah ke Bali? Ya, di sana kita juga akan menemukan banyak tempat yang sangat indah. Nah, Bu Elis mau tanya, lebih indah mana sorga dengan tempat-tempat yang indah tadi? Ya, tentu lebih indah sorga. Kenapa? Karena di sorga hanya ada terang, tidak ada gelap. Hanya ada sehat, tidak ada sakit. Hanya ada senang, tidak ada sedih. Dan di sorga hanya ada hidup kekal karena tidak ada kematian. Di sorga tinggal malaikat-malaikat yang memuji Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan baik. Dan Tuhan bukan saja baik, tetapi Tuhan adalah
suci. Tuhan membenci dosa. Dan barang siapa yang berbuat dosa tidak dapat masuk sorga. Orang-orang yang suka mencuri, suka berbohong, tidak taat, tidak dapat masuk sorga. Nah, bagaimana caranya supaya kalian dapat masuk sorga? Ya, hanya ada satu cara, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa. Dan ini sungguh sesuatu yang luar biasa, karena kasih Tuhan yang besar, yang begitu mengasihi kita. Tuhan ingin kita tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di sorga. Ini sungguh sesuatu yang sangat indah. Makanya kita harus terus bersuka cita, karena kita memiliki rumah di sorga. Seperti aktivitas kalian membuat craft tentang rumah di sorga. Wah, kalian pinter-pinter, hebat-hebat, rajin-rajin. Bu Eli senang sekali. Yuk kita lihat sama-sama. Aku gembira, aku bersuka, menari buat Tuhan, melompat buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. aku gembira, Siapa yang aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Ayo menari, lompat lebih tinggi lagi? ayo melompat, bertepuk tangan. Bersuka, gembira di rumah Tuhan. Ayo, siapa yang bergembira? Aku gembira, aku bersuka, aku gembira, aku bersuka. Murid-muridnya sedang menunggu di Yerusalem akan janji Tuhan tentang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Mereka menunggunya sambil berdoa. Selama 10 hari mereka sabar menunggu sambil berdoa. Tiba-tiba hari yang ke-10 mereka mendengar suara angin yang sangat keras. Lalu ada lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan anehnya lidah-lidah api itu tidak membakar rambut mereka. Oh, itu Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Roh Kudus sudah datang dan Tuhan menepati janjinya. Hati mereka penuh dengan sukacita. Mereka berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Tanpa rasa takut mereka bercerita. Lalu Petrus berkata kepada orang banyak, Tuhan Yesus yang engkau salibkan itu tidak mati terus. Dia bangkit dan naik ke surga. Dari surga dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kami hari ini. Itu sebabnya kamu harus yakin Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Orang banyak yang mendengar itu menjadi percaya. Mereka menyesali perbuatan mereka. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, mengakulah dosa dan dibaptis atas nama Tuhan Yesus. Maka dosa
dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Orang banyak menjadi percaya. Ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Mereka berkumpul dan berdoa bersama. Dan mereka juga menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Karena mereka juga sudah menerima Roh Kudus. Seperti murid-murid yang menerima Roh Kudus dan berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, kalian juga seperti itu. Karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus untuk kita semua. Roh Kudus membuat kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus membuat ketakutan kita hilang. Roh Kudus membuat kita berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat aktivitas teman-teman kalian. Ketemu lagi dengan Bu Lisa minggu ini. Nah anak-anak, tadi kalian tentunya sudah persembahan. Oh, sebelumnya menyapa Tuhan dengan satu lagu kan? Terus kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan ayat hafalan dan aktivitas. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu dulu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kalian bisa kan? Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Yang keras ya suaranya ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah anak-anak, kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita lihat ayat hafalan. Teman-teman, dalam buku guru hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Kita mulai saja teman-teman. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kita tahu 1 ayat 8, kamu akan menjadi Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kisah
Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Aktivitas minggu ini anak-anak menyanyi bersaksi terus sampai Tuhan datang ya. Nah, tadi kalian sudah melihat wajah kalian di videonya? Iya, anak-anak hebat-hebat yang rajin ya untuk mengumpulkan ayat hafalan juga aktivitas. Sekarang waktunya kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan berdoa ya. Yuk, ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah minggu online hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian harus rajin ya untuk ikut sekolah minggunya, karena Bu Guru senang selalu melihat wajah kalian. Dadah, kita akhiri sekolah minggu hari ini.